شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di serial Ramadan, yaitu serial video seputar tema Ramadan yang insya Allah hadir setiap hari di bulan Ramadan hanya di channel YouTube Surabaya Mengaji. Bersama guru kita Ustadz Budi Santoso Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar antum? Masya Allah, anak sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, izin bertanya. Masya Allah. Silakan. Baik. Berkaitan dengan Lailatul Qadar Ustadz. Mungkin dari kita hanya mengetahui Lailatul Qadar itu hanya ya spesial, terus dia di 27 atau 27 saja biasa seringnya, 27. Mungkin hanya sebatas itu pengetahuan kita Ustaz. Nah sebenarnya Ustaz di dalam Islam itu bagaimana berkaitan dengan keistimewaan Lailatul Qadar ini Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Keutamaan Lailatul Qadar ini keutamaan yang sangat besar, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah memilih di antara makhluknya apa yang diberikan kemuliaan. Ya. Jadi kalau dalam satu pekan itu ada hari yang mulia, hari Jumat. Ya. Kemudian kalau ada hari dalam satu tahun itu ada hari-hari yang mulia seperti 10 hari pertama Dzulhijjah. Adapun dalam malam yang mulia hanya setahun sekali, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini lebih spesial daripada malam pertama bagi pengantin baru. Ya, karena malam Lailatul Qadar ini syarat dengan pahala. Bahkan keutamaan Lailatul Qadar ini Allah sebutkan dalam satu surat penuh, yaitu di surat Al-Qadar. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya. Inna anzalna, sesungguhnya kami yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya. Sehingga Lailatul Qadar ini di antara keistimewaan dan keagungannya yaitu malam tersebut malam diturunkannya Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan pedoman kehidupan kita. Ya, kemudian sunnah Nabi itu juga pedoman kita. Ya, jadi Al-Qur'an ini diturunkan di malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lain yang ada dalam satu tahun itu. Kemudian di dalam surat yang sama, surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar ini lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan, ya. Yang tidak ada Lailatul Qadar, ya. Jadi satu malam di situ ada Lailatul Qadar lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan yang di situ tidak ada malam Lailatul Qadar. Lebih baiknya itu dari mana? Ketika malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, kenapa malam Lailatul Qadar itu lebih baik? Karena sawabul amali fiha. Ya. Jadi pahala atau ganjaran pada malam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang bangun di waktu malam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia baca Al-Qur'an, entah itu 2 lembar atau setengah juz. Setengah juz yang dia baca ketika malam Lailatul Qadar itu insya Allah dengan izin Allah lebih baik daripada setengah juz yang dia baca yang tidak ada malam Lailatul Qadar di situ. Ya. Begitu juga dengan amal ibadah yang lain, satu bacaan tasbih, ya. Satu bacaan tasbih, satu bacaan istighfar yang kita baca bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih baik pahalanya dibandingkan dengan satu istighfar yang kita baca di malam-malam yang di situ tidak ada Lailatul Qadar. Kemudian di malam Lailatul Qadar kata Syekh Shalih Utsaimin
ma yanzilullahu fiha minal khairi wal barakati ala hadil ummah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan dan keberkahan di malam Lailatul Qadar untuk umat Islam. Ya. Jadi untuk umat Islam khususnya yang beribadah di malam itu Allah turunkan keberkahan. Allah turunkan kebaikan untuk mereka semuanya. Ya. Yang ini tidak didapatkan di malam lain selain malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang lain masih berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, Nabi SAW bersabda, ya, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, ya, salat di malam Lailatul Qadar atau ibadah di malam Lailatul Qadar dengan dasar iman. Harus ada iman. Kemudian ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan surganya Allah. Ya, bukan mengharapkan pujian manusia, tidak. Bukan mengharapkan pengakuan dari manusia, tapi benar-benar didasari dengan iman, didasari dengan ihtisab, mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang terdahulu. Ya. Dan ini tidak didapatkan di selain malam Lailatul Qadar. Ya. Sehingga seorang muslim, seorang muslimah hendaknya tidak melewatkan kesempatan ini. Ketika masuk di 10 hari terakhir Ramadan, mulai malam 21 sampai malam terakhir, ya, sampai malam takbiran. Kalau sudah pemerintah mengumumkan besok satu Syawal, ya di situ baru kita berhenti. Maksudnya menurunkan tempo, bukan berhenti ibadah sama sekali, tidak. Karena berhentinya ibadah itu ketika kita sudah meninggal, ya, menurunkan sedikit tempo dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malaikat-malaikat turun, ya. Tanazzalu ya, malaikat itu turun di malam Lailatul Qadar, ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan nuzulul malaikati unwanun al-rahmah wal khairi wal barakah. Ketika malaikat itu turun, ya, ke dunia, ini menunjukkan tanda adanya kasih sayang, kebaikan dan keberkahan, ya. Kan kalau satu rumah saja, kalau rumah itu dimasuki malaikat, maka rumah itu, penghuni rumah itu akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Dengan syarat rumah itu tidak ada patung, tidak ada gambar yang bernyawa, ya, tidak ada anjing dan sebagainya. Bagaimana kalau malaikat itu turun ke dunia? Maka akan turun kebaikan, turun rahmat, dan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak terjadi di malam selain malam Lailatul Qadar. Ya, jadi jangan dilewatkan kesempatan emas kalau memang kita dipertemukan oleh Allah dengan yang namanya 10 hari terakhir Ramadan. Ya, usahakan secara maksimal, berdoa kepada Allah supaya kita dipertemukan dan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, ya. Karena umur kita kan terbatas. Umur kita ini pendek. Katakanlah 60 tahun sampai 70 tahun. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya, bayangkan kalau kita setiap tahun mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah pahala kita akan melimpah, ganjaran kita akan banyak, yang itu akan bisa jadikan bekal di hari kiamat. Yang kita akan mendapatkan pahala itu nanti di hari kiamat, ya. Jadi dunia ini kan tempat untuk bercocok tanam, tempat untuk beramal, bersungguh-sungguh. Adapun hasil jerih payah kita itu baru akan kelihatan nanti di hari kiamat, ya. Itu tadi beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Tetap semangat memburu malam Lailatul Qadar. Stay tune di channel YouTube Surabaya Mengaji. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس